Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Sarawal dengan NIM S1S1221109. Saya berasal dari kelas C. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang urutan berbasis array. Dalam materi kuliah kelima itu dalam matkul struktur data dan algoritma dengan Python. Ringkasan materinya itu yang pertama ada tipe urutan untuk Python, array tingkat rendah, array referensial, array ringkas, array dinamis, dan amortisasi. Nah, habis itu menerapkan array dinamis. Nah, itu ada analisis di mortasi array dinamis, kelas daftar Python, efisiensi tipe urutan Python, kelas daftar dan tuple. Di sini ada kelas string. Di sini menggunakan rangkaian berbasis array, menyimpan skor tinggi untuk sebuah game, menyukai rangkaian kriptografi sederhana dan kumpulan data multidimensi. Dan langsung saja sini yang penjelasan yang pertama itu ada tipe urutan Python. Itu kelas urutan list. Di tipe urutan Python ada list, tuple, dan string. Masing-masing ini mendukung pengindeksan untuk mengakses elemen. Seperti dulu. Untuk mengakses elemen individual dari suatu urutan, misalnya sek kurung kurawal K, masing-masing menggunakan konsep tingkat rendah yang dikenal sebagai array untuk mewakili urutan tersebut. Terus di sini ada abstraksi yang diwakili oleh kelas-kelas dan bagaimana struktur data kompleks ini diimplementasikan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur data ini penting demi kebaikan programmer. Yang di sini ada array tingkat rendah. Di sini ada sebuah gambar. Di sini yang di atas ini ada alamat memori, dan yang kotak-kotak ini adalah sebuah data sebagai byte informasi. Sini ada penjelasan di situ. Memori utama komputer terdiri dari bit-bit informasi. Bit-bit tersebut terbiasa dikelompokkan menjadi unit yang lebih besar yang bergantung pada arsitektur sistem yang tepat. Satu tipikalnya adalah byte yang setara dengan 8 bit. Setiap byte informasi dalam memori dikaitkan dengan nomor unik yang berfungsi sebagai alamatnya atau alamat memori. Di sini ada RAM atau Random Access Memory. Meskipun tata letak lokasi memori berurutan, perangkat keras komputer dirancang untuk mengakses lokasi memori yang memori manapun secara efisien menggunakan alamat memorinya. Artinya mengambil byte ini sama mudahnya dengan mengambil byte 309. Setiap byte memori dapat disimpan atau diambil dalam waktu kosong dalam kurung 1. Di sini ada array adalah sekelompok variabel terkait yang disimpan demi satu di bagian memori komputer yang berdekatan. Contoh, string disimpan sebagai urutan karakter individual. Contohnya ada gambar sini. Di sini setiap karakter Unicode diwakili oleh 16 bit atau 2 byte. String 6 karakter seperti sampel akan disimpan dalam 12 byte memori berturut-turut. Ini contohnya. Ini adalah array yang terdiri dari 6 karakter dan memerlukan memori 12 byte. Setiap lokasi dalam array disebut sel dan indeks bilangan bulat akan digunakan untuk menggambarkan lokasi sel dalam array. Misalnya sel dalam indeks 4 berisi L yang masing-masing disimpan di lokasi memori 22154 dan
2155. Alamat sel manapun dengan indeks K awal ukuran atau sel. Terus ini ada array referensi. Python memakai contoh daftar atau tuple dengan menggunakan mekanisme penyimpanan internal dari array referensi objek. Jadi pada level paling bawah, array terdiri dari rangkaian alamat memori tempat elemen-elemen dari rangkaian tersebut berada. Setiap alamat memori merupakan konstan, dan karenanya Python dapat menyediakan akses waktu konstan ke elemen daftar atau tuple berdasarkan indeksnya. Daftar atau tuple hanya akan menyimpan urutan referensi ke objek yang akan disimpan. Di sini perhitungan daftar. Ini ada contohnya, contoh gambarnya. Satu contoh daftar dapat mencakup beberapa contoh referensi objek yang sama dengan elemen daftar. Contohnya itu ada ini. Di sini ada temp sama dengan mengubah referensi ke an, objek bulat yang diubah ke 15. Langsung kita ke array ringkas dengan Python. Array kompak menyimpan data primer atau dalam bentuk bit dan bukan referensinya. Contoh adalah string. Simpelnya ini import. Ini. Keuntungan array kompak, penggunaan memori secara keseluruhan akan jauh lebih mudah, lebih rendah dibandingkan array referensial. Tidak ada overhead untuk menyimpan referensi. Data primer disimpan secara berurutan di memori. Ini memberikan kinerja komputasi yang tinggi. Dukungan utama untuk array kompak ada di modal bernama array. Terus di sini ada array dinamis. Saat membuat array tingkat rendah, penting untuk menentukan ukuran persis array tersebut secara eksplisit selama pembuatan instance. Hal yang sama berlaku untuk instance tuple dan string Python yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Ukuran atau isinya tidak dapat diubah. Kelas daftar Python mewakili array dinamis dan tempat elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari daftar. Di sini semantik array dinamis. Ia mempertahankan array dasar yang memiliki kapasitas lebih besar daripada panjang daftar saat ini. Jika kapasitas cadangan habis, sistem akan menginisialisasi arraynya baru yang lebih besar ukuran dan array yang lebih lama kemudian diambil kembali dalam sistem. Di sini daftar kosong memerlukan ruang 60 byte pada mesin ini. Hal ini diperlukan untuk menyimpan informasi berikut. Jumlah elemen sebenarnya, informasi yang disimpan itu ada jumlah elemen sebenarnya yang disimpan saat ini daftar, jumlah maksimum elemen yang bisa disimpan, referensi ke array yang saat ini dialokasikan. Setiap alamat memori berupa nomor 68 byte atau 8 byte. Kapasitas cadangan meningkat 32 byte 4 sel dan menjadi 64 8 sel dan seterusnya seiring perluasan array secara terus-menerus dengan menambahkan objek baru. Di sini ada sebuah codingan, yaitu saya perbesar dulu. Analisis dynamic array, dan saya akan menjelaskannya per baris. Jadi import SCS ini untuk menyediakan akses ke beberapa fungsi dan variabel yang digunakan untuk pelihara oleh interpreter Python. Data ini itu membuat daftar kosong. For k in range ini dalam kurung 27 ini memulai loop for yang berjalan sebanyak 27 kali dari 0 hingga 26.
variabel k-nya ini mengambil nilai dari 0 hingga 26 selama loop berlangsung. Dan yang kelima ini A sama dengan len data. Ini mengambil panjang jumlah elemen dari daftar data dan menyimpannya di dalam variabel A. Dan yang di baris ke-6 B series get tsov dalam kurung data. Di sini mengambil ukuran memori dalam byte yang digunakan oleh objek data dan menyimpannya dalam variabel B. Fungsi SES getTsov ini mengembalikan ukuran objek dalam byte, termasuk overhead. Di sini ada kalau print ini untuk mencetak panjang daftar data dalam A dan ukuran memori dalam byte. B format 0/3D dan 1/4D digunakan untuk memastikan bahwa angka tersebut dicetak dengan lebar minimal 3 dan 4 karakter masing-masing. Ini membantu dan menjaga keluaran agar rapi dan selaras. Di sini ada data append non itu menambahkan nilai non ke daftar data. Ini meningkatkan panjang daftar data sebesar 1. Dan hasilnya yaitu ini. Hasilnya itu 3. Di sini penjelasannya yang merah ini, yang sampai batas garis merah ini adalah 30 byte dicadangkan untuk menyimpan 4 referensi objek, dan batas garis hijau ini ada ruang untuk 4 referensi objek, ada ruang untuk 8 referensi objek disimpan. Habis itu ada ruang untuk 9 referensi objek disimpan. Pada output ini kita bisa melihat bahwa ukuran memori ZES in bytes ini tidak selalu bertambah setiap kali panjang daftar leg bertambah. Hal ini disebabkan karena Python mengalokasikan memori untuk daftar. Itu saya tadi penjelasan untuk codingan yang ini. Dan kita ke penjelasan selanjutnya, yaitu menerapkan array dinamis. Jadi kuncinya adalah menyediakan secara sarana untuk menggunakan array A yang menyimpan elemen daftar. Jika sebuah ditambahkan ke daftar pada saat array yang mengenderasi penuh, kita melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu alokasi array B dengan kapasitas lebih besar. Habis itu tetapkan B dalam kurung I sama dengan A kurung kurawal I, for I sama dengan 0, n min 1, di mana n menunjukkan jumlah item saat ini. Himpunan A sama dengan B, yaitu menggunakan B sebagai lari pendukung daftar tersebut. Habis itu masukkan elemen baru ke dalam array baru. Contohnya itu seperti pada gambar A, B dengan C ini. Habis itu seberapa besar array baru yang akan dibuat. Aturan umumnya itu array baru harus memiliki kapasitas 2 kali lipat dari array yang sudah ada terisi. Di sini ada pembuatan array baru atau penyalinan. Di sini ada operasi. Sini ada sebuah codingan untuk di sini saya akan menjelaskannya lagi itu seperti tadi. Saya perbesar dulu supaya kelihatan. Sorry. Seperti tadi import types itu untuk import types ini untuk memungkinkan kita membuat array tingkat rendah. Ini kelas dynamic array untuk mendefinisikan
kelas dynamic array ini. Init self ini untuk konstruktor untuk menginisialisasi array kosong. Terus ini ada self end ini untuk menghitung elemen aktual dalam array, dimulai elemennya itu dihitung mulai dari 0. Ada self capacity, self capacity ini untuk menentukan kapasitas awal array, yaitu yang dimulai dari 1. Ada itu self A ini adalah array tingkat rendah yang dibuat menggunakan metode make array underscore make array. Habis itu ada len self itu mengembalikan jumlah elemen yang disimpan dalam array. Habis itu ada def-getIms, ada def-getIm yaitu mengembalikan elemen pada indeks K. Habis itu memeriksa apakah indeks valid, jika tidak akan mengeluarkan indeks error. Terus ada def-append self-nya dalam kurung self obj. Di sini itu untuk mendaftarkan objek ke akhir array. Jika tidak ada ruang cukup, kapasitas array digandakan dengan menggunakan metode resize. Habis itu ada defresize ini untuk mengubah ukuran array internal menjadi kapasitas C. Habis itu membuat array baru itu B dengan kapasitas baru, menyalin data dari array lama ke array baru. Habis itu mengganti array lama dengan array baru untuk memperbarui kapasitasnya. Terus itu ada def make array. Def make array ini baru membuat array baru dengan kapasitas C menggunakan C-types atau C-types. Habis itu ada insert self ke value. Insert self value ini menyisipkan nilai pada indeks K, menggeser elemen apakah K adalah indeks yang valid. Jika kapasitas cukup tinggi, jika kapasitas cukup panggil resize untuk menggandakan kapasitas, menggeser elemen dari kanan ke kiri, menyisipkan nilai dan menambahkan jumlah elemen. Di sini ada besar dulu. Di sini ada dan jika kita menguji jika kita mengujinya, hasilnya itu akan seperti A sama dengan dynamic array, A append 1, A append 2, 7, dan print A0, A1 dan A2. Di sini membuat objek di dynamic array dan menambahkan beberapa elemen, mencetak elemen individu dan keseluruhan array. Jadi dalam hasil codingan ini adalah mengimplementasi ini menunjukkan bagaimana array dinamis bekerja dengan mendefinisikan kapasitas awal, menambah elemen, mengubah ukuran array ketika kapasitas terlampaui, dan menyediakan beberapa metode untuk manipulasi array seperti menambahkan, menyisipkan, dan menghapus elemen. Representasi string juga disediakan untuk memudahkan melihat isi array. Dan itulah tadi penjelasan dari codingan itu, dan kita ke penjelasan selanjutnya yaitu analisis diamortisasi. Ini analisis diamortisasi mengacu pada penentuan waktu berjalan rata-rata untuk A.
urutan operasi. Berbeda dengan analisis kasus rata-rata karena tidak memuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data. Analisis diamortisasi merupakan analisis kasus terburuk untuk serangkaian operasi dibandingkan untuk operasi individual. Motivasi analisis dimortasi adalah untuk lebih memahami jangka waktu yang lebih tertentu, di mana analisis standar khusus terburuk memberikan gambaran yang berlebihan atau terikat pesimis. Itu. Analisis diamortisasi umumnya diterapkan pada metode yang terdiri dari serangkaian operasi yang sebagian besar operasinya berbiaya rendah, namun ada pula yang operasinya mahal. Jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi, kita dapat mengubahnya menjadi operasi yang murah dan hanya mengikat operasi yang murah. Tetapi tetapkan biaya buatan untuk setiap operasi dalam rangkaian tersebut sehingga total biaya buatan untuk rangkaian operasi tersebut membatasi total biaya real dari rangkaian tersebut. Terus itu biaya buatan ini disebut biaya operasi yang diamortisasi. Nah, di sini terus selanjutnya itu ada analisis diamortisasi array dinamis. Melihat komputer sebagai peralatan dioperasikan dengan koin dan memerlukan pembayaran sebesar 1 cyber sama dengan $min untuk jumlah waktu komputasi yang konstan. Saat operasi dijalankan, kita harus memiliki cukup uang cyber di rekening bank kita saat ini untuk menjalankan operasi tersebut. Jadi jumlah total cyber dollar yang dikeluarkan untuk setiap komputasi adalah sebanding dengan total waktu yang dihabiskan. Untuk perhitungan itu, kami dapat membangkari biaya terlalu tinggi pada beberapa operasi untuk menghemat uang cyber yang harus dibayar untuk yang lain. Di sini ada proporsi 5.1. Di sini misalkan S adalah barisan yang diimplementasikan melalui larik dinamis dengan kapasitas awal 1 menggunakan strategi penggandaan ukuran larik saat penuh. Total waktu untuk melakukan serangkaian N operasi penambahan di S dimulai dari S0 adalah O dalam kurung N. Terus ini ada pembenaran. Mari kita asumsikan setiap operasi penambahan di S memerlukan biaya 1 cyber dollar, tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan array. Mari kita asumsikan untuk mengembangkan array dari ukuran K ke ukuran 2K membutuhkan K dolar cyber. Mari kita kenakan biaya 3 dolar cyber untuk setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan meluap. Ada keuntungan sebesar 2 dolar cyber untuk setiap penyisian yang tidak menambahkan susunan dan disimpan di sel tempat elemen dimasukkan. Terus itu ada kelebihan array terjadi ketika S setelah 2i, i lebih dari sama dengan 0 elemen. Terus di sini ada menggandakan ukuran array akan memerlukan cyber dollar. Dolar ini berisi disimpan dari sel 2 pangkat i min 1 atau 2i kurang 1. Ini adalah amortisasi yang sah. Skema ini di mana setiap operasi dikarenakan biaya 3 dolar cyber untuk seluruh waktu komputasi dibayar. Oleh karena itu, dengan N operasi penambahan, kita memerlukan 3N dolar cyber. Waktu yang berjalan diamortisasi dari setiap operasi penambahan adalah O1. Oleh karena itu, total waktu berjalan dari N operasi penambahan adalah O dalam kurung N. Di sini ada I itu sama dengan 3, 2
pangkat I sama dengan 8, 2I min 1 sama dengan 4, 2I kurang 1 sama dengan 7. Aduh. Nah, terus di sini ada peningkatan kapasitas secara geometris. Batas diarmotasi O sama dengan 1 per operasi dapat dibuktikan untuk setiap perkembangan ukuran array yang meningkatkan secara geometris. Waspadai perkembangan aritmatika. Menyimpan sel tambahan dalam jumlah konstan selama mengubah ukuran array yang menyebabkan kerusakan pertunjukan. Secara ekstrim, menambahkan satu sel pada setiap operasi penambahan akan menghasilkan kuadrat biaya keseluruhan 1 tambah 2 tambah titik tambah n. Ini menggunakan peningkatan 2 atau 3 sel sekaligus sedikit lebih baik, namun menghasilkan kuadrat biaya keseluruhan. Menggunakan kenaikan tetap untuk mengubah ukuran perkembangan aritmatika dari ukuran yang array perantara menghasilkan waktu keseluruhan yang berbentuk kuadrat dalam jumlah operasi. Di sini ada sebuah grafik. Di sini yang grafik ini meningkatkan ukuran array sebanyak 2 sel. Jadi dia melangkah untuk meningkatkan 2 array. Di sini untuk 3 selnya. Yang gambarnya untuk 2 sel, yang B ini untuk 3 selnya. Terus di sini proporsi 5.2. Proporsi 5.2 ini melakukan serangkaian n operasi penambahan pada operasi yang awalnya kosong, array dinamis menggunakan kenaikan tetap dengan setiap perubahan ukuran membutuhkan yn kurang dari 2. Pembenaran biarkan C lebih dari 0 mewakili peningkatan tetap dalam kapasitas yang digunakan untuk masing-masing acara diubah ukurannya. Untuk serangkaian n, operasi penambahan n akan ada m sama dengan n per c. Pengambilan operasi C, 2C, 3C, MC, waktu jumlah operasi. Waktu keseluruhan akan sebanding dengan jumlahnya. Ini adalah rumusnya. Terus ini ada penggunaan memori dan penyusutan array. Konsekuensi lainnya dari aturan peningkatan kapasitas geometris ketika menambahkan array dinamis adalah bahwa ukuran akhir array dijamin sebanding dengan jumlah keseluruhan elemen. Artinya struktur data menggunakan memori O dalam kurung n. Jika sebuah kontainer seperti daftar Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau beberapa elemen, perhatikan yang lebih besar harus diberikan untuk memastikan bahwa array dinamis menjamin penggunaan memori O dalam kurung n. Penyisipan yang berulang-ulang dapat menyebabkan nilai dasar bertambah besar sehingga tidak lagi menjadi hubungan proporsional antara jumlah elemen sebenarnya. Implementasi yang kuat dari struktur data itu kadang-kadang akan mengecilkan susunan mendasarinya sambil mempertahankan O sama dengan 1 terikat diamortisasi pada masing-masing operasi. Terus di sini ada kelas daftar Python. Dan di sini ada penerapan metode penambahan dengan Python menunjukkan waktu konstan yang diamortisasi perilaku. Seperti yang bisa kita lihat, diamortisasi waktu untuk waktu setiap penambahan tidak bergantung pada n pada tabel ini. Di sini ada sebuah codingan dan saya akan menjelaskannya. Di sini ada from time, import time. Di sini untuk mengimport fungsi time dari modul time untuk mengukur waktu dalam detik. Terus di sini ada def compute
Def compute average n. Di sini mendefinisikan fungsi compute average yang menerima satu argumen n yang merupakan jumlah elemen yang akan ditambahkan ke dalam daftar. Terus di sini ada data, itu membuat data yang kosong. Di sini ada start sama dengan time. Di sini merekam waktu mulai dalam detik sebelum memulai operasi penambahan elemen ke daftar. Terus ada for k in range. Di sini itu memulai loop yang berjalan sebanyak n kali. Di sini ada data append dalam kurung non, menambahkan non ke dalam daftar data di sini ya. Di sini ada n sama dengan time. Di sini untuk merekam waktu selesai dalam detik setelah operasi penambahan selesai. Terus ada di situ return n sampai string n. Nah, di sini tuh maksudnya itu untuk menghitung dan mengembalikan waktu rata-rata yang diperlukan untuk satu operasi penambahan dengan membagi selisih waktu dan waktu mulai dengan n. Di sini ada print. Nah, di sini itu angka-angka yang di belakang ini dan seterusnya itu membagi fungsi compute average dengan berbagi nilai n dan mencetak waktu rata-rata per operasi. Jadi ini average time ini adalah semua hasil codingannya. Jadi codingan ini dapat menganalisis bagaimana performa penambahan elemen ke dalam daftar Python berubah seiring dengan bertambahnya ukuran daftar. Biasanya operasi penambahan elemen ke dalam daftar Python cukup efisien, namun Anda mungkin akan melihat peningkatan waktu rata-rata per operasi saat ukuran daftar menjadi sangat besar. Jadi itulah tadi penjelasan dari codingan ini. Dan selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu efisiensi tipe urutan Python. Efisiensi tipe urutan Python itu tuple biasanya lebih hemat memori dibandingkan daftar karena mereka tidak dapat diubah. Kelas tuple mengimplementasikan perilaku kelas daftar yang tidak bermutasi, operasi untuk konstan, len data dan data dalam kurung J, mencari kemunculan suatu nilai, menghitung jumlah, mengumpulkan perulangan seluruh elemen dalam himpunan. Loop untuk memeriksa di sini operation. Nah, di sini ada suatu tabel. Ya, selanjutnya tadi loop untuk memeriksa penahanan suatu elemen atau menentukan indeks suatu elemen yang segera keluar setelah mereka menentukan kemunculan paling kiri dari nilai yang diinginkan. Perbandingan leukografis dalam kasus terburuk. Evaluasi memerlukan waktu literasi sebanding dengan panjang urutan terpendek dari 2 urutan. Membuat instance baru 3 instance terakhir. Waktu berjalan bergantung pada panjang ukuran array yang akan dibuat. Perilaku bermutasi. Metode setItem memerlukan waktu yang konstan, menambahkan elemen ke daftar, menghapus elemen dari daftar, memperluas daftar dan memulai daftar baru seperti pada ini ada tabelnya. Terus di sini ada menambahkan elemen ke daftar, itu insert ke value 0 kurang dari sama dengan k kurang dari sama dengan n, memerlukan perpindahan semua elemen berikutnya ke belakang suatu slot untuk membuat ruang. Pengubahan ukuran array dengan runtime kasus terburuk ini waktu diormutasi per operasi. Isinya pergeseran elemen untuk membuat ruang bagi item dengan diormutasi 0
dalam kurung N kurang K tambah 1. Kinerja untuk memasukkan pada indeks K. Nah, ada gambar di sini sebuah tabel. Nah, selanjutnya itu ada aduh sorry. Di sini ada sebuah codingan. Sorry, saya lihat dulu. Nah, di sini ada sebuah codingan yaitu, dan saya akan menjelaskannya. Jadi sorry. Nah, di sini codingan yang tadi yaitu ada di sini ada def insert ke value. Sabar. Nah, di sini ya, jadi itu bisa dynamic array ya. Di sini ada append 1 menamakan elemen 1 ke array B. Ya, append 5 ini ada menamakan elemen 5 ke array B. Jadi append 7 ini buat menamakan elemen 7 ke array B. Ya, di sini print array length yaitu format len B ini mencetak panjang jumlah elemen dari array B. Nah, itu print B mencetak representasi string dari array B. Terus di situ di si B insert 2,10 itu menyisipkan nilai 10 pada indeks 2, menggeser elemen berikutnya ke kanan. Terus ada print B mencetak representasi string dari array B setelah penyisipan. Terus ada print array length format len B mencetak panjang jumlah elemen dari array B setelah penyisipan. Terus ada 10 B insert 3, min 10 di sini menyisipkan nilai min 10 pada indeks 3, menggeser elemen berikutnya ke kanan. Terus ada print B untuk merepresentasi string dari array B setelah penyisipan kedua. Dan ini adalah hasil codingannya. Hasil codingan ini menunjukkan bahwa elemen-elemen telah ditambahkan dan disisipkan dengan benar ke dalam array dinamis dan ukuran arraynya berubah sesuai dengan operasi yang kita lakukan. Terus di sini ada menganalisis kinerja runtime operasi atau insert Python. Di sini ada memasukkan di awal daftar adalah proses paling mahal yang membutuhkan waktu linear per operasi. Habis itu memasukkan di tengah adalah separuh waktu masukkan di awal. Tetap waktu omega sama dengan dalam kurung n memasukkan di akhir menampilkan perilaku O dalam kurung 1. Nah, di sini ada sebuah tabel. Di sini waktu berjalan rata-rata insert tick atau K sama dengan val diukur dalam mikrodetik selagi serangkaian n dipanggil. Nah, di sini ada sebuah contoh codingan for in range. Aduh. Bahwa ini ya menghapus elemen dari daftar. Ada di situ ada pop menghapus elemen terakhir dari daftar, ada popcam untuk menghapus elemen yang berada dalam indeks K. Hapus ini dapat menghapus nilai tertentu tanpa menggunakan indeks apapun dari daftar tanpa memerlukan waktu.
Nah, di sini ada sebuah contoh codingan dari menghapus elemen dari daftar, dan saya akan menjelaskan per baris. Misalnya kan di sini ada sebuah codingan yang tadi yang di atas sama yang di atas ini. Terus langsung jelaskan saja. Nah, sama saja ada yang kuning. Rasanya dia di sini menghapus. Jadi yang dihapus itu kan di sana C remove 5. C remove 5 berarti di sini menghapus elemen kelima dari array C. Jadi elemen kelimanya dari array C itu kan array C itu adalah 5. Jadi angka 5 tadi dihapus atau dihilangkan karena adanya perintah tadi nih C remove 5. Jadi di array C itu kita menghapus angka 5. Jadi itu saja. Terus di sini ada memperluas daftar. Memperluas daftar ini digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu ke daftar ke akhir, daftar kedua. Data extend order setara dengan for element in order data append. Itu dekat. Terus sini ada waktu berjalan sebanding dengan panjang daftar lainnya. Dalam kurung N diamortisasi sesuai dengan daftar pertama, diubah ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Terus di sini ada metode perluasan lebih disukai daripada panggilan berulang untuk menambahkan. Ini menawarkan 3 keuntungan implementasi Python bawahan: relatif efisien karena diimplementasikan secara asli dalam bahasa yang dikompilasi dibandingkan dengan kode Python yang diimplementasikan. Terdapat lebih sedikit overhead dalam pemanggilan suatu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan dibandingkan dengan banyak pemanggilan fungsi individual. Peningkatan efisiensi perluasan berasal dari ukuran yang dihasilkan. Daftar yang diperbarui dapat dihitung terlebih dahulu. Di sini kita membuat daftar baru. Efisiensi asimptotik bersifat linear sepanjang daftar yang dibuat. Sintaks pemanaman daftar signifikan lebih cepat daripada membuat daftar dengan menambahkan berulang kali. Lebih efisien membuat daftar yang menggunakan kurung kurawal 0 bintang 0 daripada membuat daftar seperti itu secara bertahap. Contohnya jika kita ingin membuat daftar baru. Terus di sini ada kelas string Python, beberapa notasi. Di sini ada panjang string n, panjang senar kedua sama dengan m. Beberapa perilaku umum. Metode yang menghasilkan string baru, misalnya kapitalis center string pembukaan waktu yang linear sepanjang string yang dihasilkan. Perilaku yang menguji kondisi boolean pada string, misalnya is slower membutuhkan waktu memeriksa seluruh n ke karakter dalam kasus terburuk. Terus di sini pencocokan pola, menemukan satu string dalam string yang lebih besar. Contoh berisi, temukan indeks, hitung, ganti bagi. Implementasi yang naif akan menyebabkan
informasi waktu sebesar 0,9 juta sebab ada pemulaan n min m tambah 1 indeks untuk pada tersebut yang kami menghabiskan waktu o dalam kurung m di setiap posisi awal untuk memeriksa apakah polanya cocok. Terus di sini ada menyusun string, membuat string baru dari string lain. Contoh, kita mempunyai string terbesar bernama dokumen. Tujuannya kami adalah membuat string huruf yang hanya berisi karakter alfabet dari string asli dengan spasi, angka, dan tanda hapus. Nah, di sini terus ini adalah implementasi yang pertama, dan sini ada implementasi kedua untuk menyusun sebuah string. Implementasi ketiga itu digunakan pemahaman daftar alih-alih panggilan berulang ke letter. Ini contohnya. Terus ada implementasi keempat, hindari daftar sementara sama sekali. Terus itu ada menggunakan urutan berbasis array. Kita akan mempelajari 3 contoh berikut. Yang pertama itu menyimpan skor tinggi untuk sebuah game, menyortir urutan kriptografis sederhana. Nah, jadi sini ada menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Jadi tujuannya adalah untuk menyimpan entry skor tertinggi dalam sebuah video permainan. Di sini ya contohnya seperti top global lah ini. Terus setiap entry ya misalnya kita main apa ya yang terus itu setiap entry permainan memiliki nama dan skor kelasnya yang sesuai dengan game entry. Untuk mempertahankan urutan skor tertinggi, kami membuat kelas lain yang disebut papan skor. Ini papan skor dapat memiliki jumlah entry yang terbatas. Yang baru, skor hanya memenuhi syarat untuk papan skor, jadi skor tersebut benar-benar lebih tinggi dari skor tertinggi terendah di papan. Saat entry baru dibuat di papan skor, elemen digeser ke kanan untuk menciptakan ruang yang sesuai untuk skor baru. Di sini ada scoreboard diimplementasikan sebagai array dinamis. Terus di sini ada sebuah codingan dan saya akan menjelaskannya. Saya perbesar dulu. Di sini kan ada kelas game entry. Coba saya lihat dulu. Jadi di sini jadi penjelasannya itu kelas gen entry itu adalah kelas gen entry doang. Di ada def init untuk menginisiasi nama dan skor. Di sini itu get name itu untuk mengembalikan nama. Terus di sini ada get score, def get score ini untuk mengembalikan skor. Str di sini untuk menggunakan representasi string dari entry. Di situ ada lagi di sini. Saya lihat dulu. Ada kelas scoreboard. Jadi kelas scoreboard ini untuk initnya ini untuk menginisiasi papan skor dengan kapasitas tertentu dan entry kosong. Get item ini mengembalikan entry pada indeks tertentu. Di sini ada string, di sini mengembalikan representasi string dari papan skor.
string ini untuk mengembalikan representasi string dari papan skor. Kalau dev8 ini menambahkan entry baru ke papan skor jika memenuhi syarat. Nah, di sini ada pengujiannya itu. Dan output yang dihasilkan itu seperti ini. Hasil outputnya itu ini. Nah, ini output ini menunjukkan bahwa entry baru Jill. Sorry. Sombong, sabar guys. Di sini kan di dalam codingan ini dia set geometry Jill dengan nama pemain itu Jill, dan poinnya itu 740 dan hasil codingannya itu ini, dan Jill dia memasuki 740 telah ditambahkan ke papan skor dan entry lainnya telah digeser ke bawah untuk memberi ruang bagi entry tersebut. Jika misalnya di sini kita masukkan di sini misalnya is kawal tapi angkanya misalnya di bawah 510, misalnya 500, dia tidak akan muncul di sini karena dia belum memenuhi syarat, karena tidak akan menggeser apapun. Itu saya penjelasannya. Terus kita ke menyortir urutan. Menyortir urutan ini tujuannya adalah untuk mengurutkan rangkaian elemen yang tidak berurutan menjadi tidak menurun untuk urutan nilainya. Algoritma pengurutan penyisipan mulailah dengan elemen pertama dalam array. Satu elemen dengan sendirinya diurutkan. Pertimbangan elemen kedua, jika lebih kecil dari yang pertama kami menemukannya. Pertimbangan elemen ketiga, kami menukarnya ke kiri hingga urutannya benar dengan yang pertama yang dua elemen dan seterusnya. Di sini ada sebuah ini kita lihat, dan di sini ada sebuah codingan. Jadi kita langsung menjelaskan buat codingannya seperti biasa. Di sini ada def insertion sort A, besar supaya jelas. Ini itu argumen A ini menerima sebuah daftar A yang berisi elemen-elemen yang dapat dibandingkan. Terus ini for K in range 1 len A ini memulai iterasi dari indeks 1 hingga n-1 karena elemen pertama dianggap sudah diurutkan. Terus ada cur K ini menyimpan elemen saat ini yang akan dimasukkan ke posisi yang benar. Terus ada JK ini mengatur indeks J untuk mencari posisi yang benar bagi elemen saat ini. Terus ada while J menggeser elemen ke kanan jika elemen sebelum cur lebih besar dari cur. Terus ada AJ ini menggeser elemen ke kanan. J saat ini menurunkan indeks ke J untuk memeriksa elemen sebelumnya. Terus ini menempatkan elemen saat ini pada posisi yang benar setelah pergeseran. Setelah pengujiannya itu kita mengurutkan daftar angka A, urutkan karakter, mengurutkan daftar ke karakter B. Terus hasil outputnya itu ini. Outputnya ini menunjukkan bahwa fungsi insertion sort berhasil mengurutkan daftar angka dan karakter dengan benar dalam urutan yang tidak menurun. Itu. Kita ke selanjutnya itu kita ke
kriptografi sederhana. Itu ada sesar cipher melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang jumlahnya tertentu, huruf setelahnya di alfabet. Aturan penggantian dapat diimplementasikan mulai string lain. Untuk ini. Terus itu untuk mencari penggantian karakter dalam sandi sesar, kita perlu menempatkan karakter A hingga Z ke masing-masing angka 0 hingga 25. Rumus untuk melakukan konversi tersebut adalah J sama dengan OR dalam kurung C, Y OR dalam kurung A. Enkripsi, ganti setiap huruf dengan huruf I tambah R persen 26. Dekripsi, ganti setiap huruf I dengan huruf dalam kurung IR persen 26. Di sini ada sebuah codingan seperti biasa, saya akan menjelaskannya per baris. Di sini ada definite. Definite ini ada parameternya, itu ada shift dan self dengan shift. Jadi parameter shift ini mengambil nilai integer untuk pergeseran yang digunakan dalam enkripsi dan dekripsi. Tunggu saya kasih jelas dulu zoom. Terus di sini ada encoder. Encoder ini adalah array sementara untuk menyimpan abjad yang telah dienkripsi. Decoder ini untuk array sementara untuk menyimpan abjad yang telah didekripsi. Terus ini ada pengisian encoder dan decoder. Di sini akan encoder ini dan decoder ini akan diisikan array. Diisi mengisi array dengan huruf-huruf yang telah dienkripsi sesuai dengan pergeseran yang telah diberikan. Terus di sini decoder itu untuk huruf-huruf yang telah didekripsi sesuai dengan pergeseran yang diberikan. Terus dia ada step forward dan backward. Step forward dan backward ini menyimpan array encoder dan decoder sebagai string. Terus di sini ada def encrypt. Di sini ada, jadi parameter message ini untuk pesan yang akan dienkripsi. Terus ada menggunakan metode transform untuk mengubah pesan menjadi pesan terenkripsi menggunakan self forward. Terus ada metode decrypt atau decrypt. Parameter secret ini untuk pesan terenkripsi yang didekripsi. Terus ada metode transform. Transform ini untuk mengubah pesan terenkripsi menjadi pesan asli menggunakan save backward. Terus ada def transform. Parameter original ini pesan asli atau pesan terenkripsi. Terus ada parameter code. Di sini untuk enkripsi atau didekripsi. Terus di sini ada mengubah pesan asli atau pesan terenkripsi berdasarkan kode yang diberikan dengan cara mengganti setiap huruf besar sesuai dengan indeks abjad. Terus di sini ada bagian if name sama dengan main. Di sini untuk memulai objek sesar cipher dengan pergeseran 3, mendefinisikan pesan yang dienkripsi, mengenkripsi pesan dan mencetak hasilnya. Terus itu mendekripsi pesan terenkripsi dan mencetak hasilnya. Dan hasilnya itu ini seperti ini di bawah ini. Di sini output itu menunjukkan bahwa pesan asli berhasil dienkripsi menjadi pesan rahasia dan kemudian didekripsi kembali menjadi pesan asli menggunakan sesar cipher dengan pergeseran 3.
Itu saatnya penjelasan dan kita ke selanjutnya itu kumpulan sorry kumpulan kok sorry mati. Aduh, daftar geser. Salah, perkecil dulu. Kumpulan data dari multidimensi memiliki lebih dari satu dimensi daftar dua dimensi dapat disebut matriks. Contohnya itu informasi geografis mungkin secara alami direpresentasikan dalam dua dimensi. Data jangkauan yang diperoleh dari LIDAR terbentuk 3D data. Gambar monokrom adalah gambar dua dimensi. Di sini ada suatu tabel dan tabel ini adalah sebuah kumpulan data bilangan bulat dua dimensi jumlah toko dari berbagai wilayah distrik. Setiap elemen dapat diakses dengan menggunakan sintaks data. Di sini ada membangun daftar multidimensi. Inisiasi daftar suatu dimensi dengan cepat. Data sambungan 0n. Inisiasi daftar multidimensi. Di sini ada. Terus di sini implementasi yang benar untuk menginisiasi daftar dua dimensi. Di sini terus di sini ada sebuah codingannya ya. Jadi codingan ini coba besar dulu. Aduh. Di sini ada TikTok game lah. Di sini saya akan menjelaskannya. Jadi di sini ada kelas TikTok. Nah, kelas TikTok ini di sini ada kelas TikTok. Di sini ada init membuat objek permainan baru dengan papan 3x3 yang kosong dan mulai giliran pemain dengan simbol X. Dengan mark ini I, J menempatkan tanda X atau O di posisi IJ untuk giliran pemain berikutnya melemparkan value error jika posisi tidak valid, sudah terisi atau permainan sudah selesai. Di sini ada dev is win self mark. Dev ini untuk memeriksa apakah konfigurasi papan saat ini adalah kemenangan untuk pemain tertentu X atau O. Di sini winner ada dev winner ini untuk mengembalikan simbol pemain yang menang X atau O atau non jika permainan berakhir imbang. Dev string ini untuk mengembalikan representasi string dari papan permainan saat ini. Terus ada di sini ada pengimplementasian permainannya di sini. Ini di sini menandai langkah-langkah pemain X dan O secara bergantian menggunakan metode mark. Jadi metode mark ini untuk menandai langkah-langkah pemain. Di setiap pemain menandai posisi jika posisi pada papan dengan memanggil mark I, J. Setelah permainan selesai mencetak papan permainan menggunakan print game. Memeriksa pemenang dan memanggil winner dan mencetak hasilnya. Terus ada dua nama di sini outputnya menunjukkan papan permainan. Ini hasil outputnya. Papan permainan disediakan langkah-langkah X dan O serta menunjukkan hasil imbang karena tidak ada pemenang yang terdeteksi. Karena tidak ada yang jadi
Tidak ada pemenang yang terdeteksi atau berujung imbang. Nah, jadi itu saja tadi penjelasan codingannya, dan ringkasan dari materi ini adalah kami membicarakan hal dalam materi ini. Kita mempelajari itu yang pertama ada pengerjaan array tingkat rendah, inisialisasi, pengakses elemen dan lain-lain, array referensial, array kompat, membuat dan mengelola array dinamis, memahami urutan berbasis array Python, list tuple string, menganalisis complete text runtime dan mengelola rangkaian berbasis array ini, sedikit menerapkan urutan berbasis array, membuat array multidimensi. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.